Al-Quran sejukan kali. Sebelum diseminasi budaya positif dimulai, jawablah salam saya dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 008 Mulia Subur, Bapak Abdul Rajab SPDI. Yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru Tenaga Kependidikan SDN Negeri 008 Mulia Subur. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini Bapak Ibu kita semua dapat menghadiri kegiatan dari rekan kita yang merupakan CGP Angkatan 11 dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai implementasi dari modul 1.4. Salawat dan salam senantiasa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Bapak Ibu dengan memperbanyak sholawat kita mendapat syafaat beliau di hari yaumil kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi budaya positif ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lewati. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang keempat adalah inti yang akan disampaikan oleh Bu Indri, kemudian yang selanjutnya adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk doa akan disampaikan atau dipimpin oleh Bapak Amran. Silakan Bapak Amran. Waktu disilakan. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Amran yang telah memimpin doa kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan doa kegiatan kita diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri 008 Mulia Subur atau yang mewakilinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya mewakili Kepala Sekolah SDN 008 Mulia Subur, Putra
Pertama-tama marilah kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka workshop atau diseminasi budaya positif. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama kita bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati moderator Bu Endang Nursukresi SPD, dan yang saya hormati CGP Ibu Indri Wahyuningsih SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga marilah kita sama-sama belajar bersama apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Indri, dan mungkin ada yang kurang paham, mari kita berdiskusi bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas segala petuah-petuahnya. Semoga harapan dari Bapak dapat kita laksanakan, kita dapat menyimak, kita dapat membawa manfaatnya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu kegiatan inti kita di pagi hari ini, yaitu penyampaian diseminasi positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indri Wahyuningsih. Beliau adalah CGP Angkatan 11, dan diseminasi positif ini adalah merupakan implementasi dari modul yang beliau pelajari, yaitu pada modul 1-4. Semoga kita semua dapat menyimak dengan baik ya Bapak Ibu ya, dan kita dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih. Kemudian untuk waktu dan tempat disilakan Bu Indri, silakan. Terima kasih saya ucapkan untuk waktunya pada Ibu Moderator. Sebelum memulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Rojak SPDI atau yang mewakili. Yang saya hormati sahabat, mitra, dan partner saya di CGP, yaitu Ibu Moderator kita, Ibu Endang Nursukresi. Terima kasih untuk partisipasinya dan membersamai acara ini. Berikutnya rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru hebat beserta staf, karyawan dan karyawati SDN 008 Mulia Subur yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari yang cerah ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Sholawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di hari yang akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih untuk partisipasinya, untuk lapangan hatinya dan meluangkan waktu pada siang hari ini untuk belajar bersama dalam rangka diseminasi aksi nyata sekaligus pengimbasan budaya positif sebagai salah satu program dari implementasi pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang tengah saya
saya jalani saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap acara ini nanti bisa berlangsung dengan lancar, tertib, dan selesai dengan tepat waktu sesuai harapan kita. Amin. Allahumma. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulainya, kenapa harus diseminasi? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Setahun yang lalu kurang lebihnya pernah disampaikan juga program yang semacam ini oleh Ibu Endang Nur Sulkaisi dalam rangka implementasi pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya Bu. Nah, tentunya sebenarnya kata diseminasi ini bukanlah sesuatu hal yang asing di telinga kita, meskipun tidak begitu familiar. Tapi saya rasa teman-teman guru hebat di ruangan ini sedikit banyak sudah paham apa maksudnya. Mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu supaya lebih terlihat. Kenapa harus diseminasi? Kenapa tidak dengan kata lain, misalnya dengan kalimat sosialisasi aksi nyata, pengibasan budaya positif? Karena maknanya lebih luas diseminasi. Kalau hanya sekedar sosialisasi, itu hanya penyampaian wacana biasanya, belum sampai ke pengimbasan dan harus menerapkan dalam kesehariannya. Tapi kali ini kalimat diseminasi aksi nyata nih diharapkan akan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berperan sebagai seorang guru di sekolah kita. Kemudian budaya positif. Budaya positif berasal dari dua kata yang tentunya maknanya berbeda, tetapi jika digabung memiliki makna yang begitu luas. Dan sehari-hari biasanya ini juga sudah kita implementasikan dalam aktivitas kita sebagai seorang garda terdepan di dunia pendidikan. Budaya positif. Budaya positif merupakan upaya pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan-pembiasaan yang positif dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi makna dari pembiasaan-pembiasaan positif ini tentunya luas sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kita berharap apa yang menjadi impian kita, tujuan kita, memberi teladan bagi siswa-siswi kita dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh budaya positif itu seperti apa? Seperti yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Setiap pagi Bapak Ibu secara bergiliran mendapatkan piket di pintu gerbang untuk menyambut siswa-siswi. Itu juga termasuk bentuk dari budaya positif. Dengan menebar senyum, kemudian menyapa dengan kalimat santun, mengucap salam, dan tentunya banyak lagi kebiasaan-kebiasaan positif yang lainnya yang sebenarnya meskipun belum secara keseluruhan kita terapkan, tetapi pada dasarnya sudah kita lakukan dalam keseharian kita. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri sangat luas Bapak Ibu. Kalau kita kaji ini secara garis besarnya, itu ada 8 materi yang pada siang hari ini dirangkum menjadi satu kesatuan dan saya sampaikan dalam bentuk slide ini. Yang pertama, perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi ke-8 kesatuan materi inilah yang akan kita simak, akan kita ulas dan mencoba untuk kita terapkan nantinya. Namun sebelum kita memulainya, tentu
di sini tujuannya bukan saya ingin pamer kepada Bapak Ibu, bukan dengan niat ingin menyombongkan diri bahwasanya saya sudah jauh lebih dulu dapat ilmunya sehingga ada hal yang saya banggakan, tidak sama sekali. Tujuannya di sini adalah mengimbaskan ilmu yang selama kurang lebih 2 bulan ini saya dapatkan, dan saya mencoba untuk membuka kesempatan untuk berbagi, untuk kita sharing dan diskusi dengan teman-teman semuanya. Jadi jangan ada nanti dalam benak Bapak Ibu pikiran-pikiran, prasangka-prasangka bahwa saya ingin menyombongkan diri. Tidak ada yang pantas saya sombongkan, karena apa yang saya ketahui itu belum seberapa Bapak Ibu, baru secuilnya saja. Mungkin bisa jadi teman-teman guru yang ada di forum ini jauh lebih mengerti. Mohon koreksinya juga, barangkali apa nanti yang ingin saya sampaikan nanti itu ada hal yang perlu diluruskan, ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari materi yang pertama, tentang paradigma baru. Paradigma baru, apa itu paradigma baru? Paradigma baru yaitu perubahan cara pandang kita dalam hal merancang ataupun melaksanakan proses pendidikan dari yang model pendidikannya itu di masa lampau, model lama, menuju pendekatan yang modern, yang lebih interaktif dan lebih berpusat kepada peserta didik. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru itu sendiri, di dalamnya banyak sekali istilah-istilah yang harus kita pahami maknanya agar kita dapat menerapkan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari sebagai seorang fasilitator. Yang pertama, student center. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, kalau sebelumnya kita kenal dengan istilah teacher center, saat ini kita ubah menjadi student center, yaitu pola pembelajaran yang sebelumnya berpusat kepada guru, kita ubah sekarang berpusat lebih kepada peserta didik, kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas itu kita pusatkan kepada peserta didik kita. Kita berperan di dalam hanya sebagai fasilitator saja. Berikutnya masih di halaman yang sama, kontekstual. Kontekstual di sini, apa yang kita sampaikan itu hendaknya terintegrasi dengan bentuk-bentuk pengalaman yang ada di kehidupan nyata, yang ada di keseharian kita. Jadi menyesuaikan dengan lingkungan kita. Kita identik dengan geografinya itu, lingkungan kita itu daerah perkebunan kelapa sawit. Maka kita bisa memanfaatkan lingkungan kita sebagai sumber belajar untuk peserta didik kita. Terus holistik. Istilah holistik di sini dimaknai sebagai pembelajaran yang bersifat menyeluruh. Jadi peran kita sebagai seorang guru di sini dituntut tidak hanya sebagai transfer ilmu secara intelektual saja atau secara akademik saja, tetapi harus secara menyeluruh ini, baik secara kepribadian, karakter, kemudian kompetensi yang ia miliki itu harus kita gali, kita coba kembangkan semaksimal mungkin, sehingga ketika dia lulus atau menjadi alumni dari sekolah kita, ada hal positif yang akan dia bawa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kolaboratif. Proses pembelajaran secara kolaboratif saat ini dituntut untuk supaya kita bisa bekerja sama dengan guru yang lain. Jadi apa yang mungkin menjadi kesulitan-kesulitan kita itu kita komunikasikan dengan teman bisa sesama guru
atau bahkan bisa berkolaborasi dengan wali murid seandainya memang kita rasa wali murid tersebut kompeten. Kemudian siswa juga dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan teman yang lain, termasuk dengan guru dari kelas lain, bahkan dengan kepala sekolah atau dengan warga sekolah. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah ini semua punya peranan penting sesuai dengan porsinya masing-masing. Berikutnya kreatif dan inovatif. Kreatif berarti melatih anak untuk lebih kreatif, aktif, bisa mengembangkan potensi yang ia punya. Mungkin dari segi keterampilannya. Kalau bisa diusahakan mungkin sesekali waktu kita perlu praktik pembelajaran yang ada di modul-modul yang akan kita sampaikan itu kita terapkan di dalam kelas dengan kondisi kelas yang lebih interaktif lagi dan keterlibatan siswa itu lebih maksimal. Inovatif. Nah, sebagai seorang pendidik kita juga dituntut untuk melek teknologi. Jadi jangan stuck ada di tempat, tidak ada kemajuan. Harus menyadari bahwasanya kita hidup di zaman yang modern, yang lambat laun. Kalau kita hanya berjalan di tempat, lama-lama kita akan tertinggal. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Karena saat ini memang yang diperlukan adalah guru-guru yang bisa memiliki kemampuan, terutama yang sesuai dengan zamannya saat ini, yaitu IT. Sedikit banyak Bapak Ibu dituntut untuk bisa belajar IT. Maka di dalam kelas juga kita harus mengimprovisasi kemampuan mengajar kita dengan keterlibatan IT. Berikutnya ada berbasis budaya kearifan lokal. Karena kita tinggal di bumi Riau, maka kita juga tentu dituntut untuk bisa atau mengetahui budaya-budaya lokal dari daerah Riau dan kita terapkan di dalam kelas. Yang terbukti di kurikulum pembelajaran saat ini kan BMR itu banyak sekali, materi BMR banyak sekali, praktikum, bisa membuat kue-kue khas Melayu, atau bahkan kita bisa mengajak anak untuk belajar tentang tradisi-tradisi Melayu. Terus yang lain, yang terakhir adalah inklusif. Inklusif ini sesuatu hal yang baru buat kita semua, Bu. Ini punya tantangan tersendiri. Kenapa saya katakan punya tantangan tersendiri? Karena kalau dulu anak berkebutuhan khusus itu punya ranah sendiri untuk belajar. Mereka dianjurkan untuk belajar di sekolah luar biasa. Nah, saat sekarang ini kita sekolah umum pun gurunya dituntut untuk mumpuni, mampu memberi pelayanan yang baik untuk mereka sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu kita juga punya anak istimewa. Mungkin yang kita lihat ya di masa kemarin itu ada Nanda Fikri, itu termasuk anak berkebutuhan khusus. Tentu punya hak istimewa ketika kita mencoba untuk menjadi fasilitatornya di dalam kelas. Kenapa? Karena kondisi yang berbeda dengan siswa yang lain. Karena perbedaan inilah pemerintah menganjurkan bahwasanya pendidikan umum itu tidak boleh membeda-bedakan dari latar belakang apapun. Mungkin latar belakang perbedaan fisik, emosi, sosial, dan lain sebagainya. Jadi apapun yang menjadi perbedaannya, kita anggap anak itu punya hak yang sama dalam dunia pendidikan. Jadi kita dituntut untuk mengupgrade pengetahuan tentang bagaimana memberi pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus. Kita lanjut di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Dari kesemuanya tadi, istilah-istilah yang mungkin belum terlalu familiar di telinga tadi merupakan integrasi dari pembelajaran dengan paradigma baru. Dan pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi puncak dari kesemua aspek tadi tujuannya hanya satu ini Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Jadi puncak dari paradigma baru adalah ini, menciptakan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa untuk profil pelajar Pancasila sendiri Bapak Ibu sudah pernah dapat materinya ya. Berikutnya tentang paradigma baru itu terjadi beberapa miskonsepsi bagaimana teori kontrol itu berperan dalam diri kita sebagai seorang fasilitator. Yang pertama ini Bu, gambarnya seolah-olah bahwasanya tangan ini maksudnya tangan kita. Ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita itu punya peran, punya kuasa untuk mengontrol segala hal yang dimiliki atau kemampuan murid. Padahal pada dasarnya tidak. Yang mengontrol siswa itu ya sebenarnya mereka sendiri. Mereka mau kita kontrol itu kalau diri mereka itu mau menerima. Tapi kalau tidak, mereka juga tidak akan menerima kontrol dari kita. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya Bapak Ibu, kita biasanya di paradigma lama itu kalau mau menarik perhatian siswa itu dengan iming-iming sesuatu yang menarik perhatiannya, bisa mungkin dengan reward yang terlihat jelas dengan mata, entah itu permen atau apa. Sini nak sini, atau yang rajin ya nak belajarnya nanti ibu kasih reward. Padahal kenyataannya berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu, ini semua hanya ilusi. Pada dasarnya kalau kita meminta anak untuk melakukan sesuatu dengan iming-iming reward, itu akan memberi candu, sama saja kita memberikan racun. Dan anak akan ketagihan, dia akan melaksanakan apa yang kita arahkan karena dengan harapan mendapatkan reward. Ini tidak efektif. Memang sifatnya positif, tetapi seolah-olah efektif padahal tidak. Ini jadi memberi candu kepada anak sehingga lain waktu bisa saja ketika kita meminta untuk anak melakukan disiplin positif, dia tidak akan melakukannya karena tidak ada reward dari kita. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita kritisi dia, kita intimidasi dia, bahkan sampai dengan jari kita tunjuk-tunjuk dia, itu berarti anggapan kita bahwa dengan begitu karakter anak itu akan lebih kuat. Padahal kenyataannya tidak. Itu justru menjatuhkan mental mereka. Seolah-olah mereka merasa tidak dihargai. Jadi pahitnya. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa terkesan seolah-olah karena kita punya tenaga, punya kekuatan yang full, kita bisa memaksa mereka untuk patuh dengan apa yang kita mau. Padahal sejatinya tidak demikian. Ini hanya ilusi ya Bapak Ibu. Materi berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi tujuan yang sebenarnya disiplin itu yang ini Bapak Ibu, disiplin positif itu. Jadi supaya anak itu berdisiplin tapi dari dirinya sendiri, bukan dari iming-iming penghargaan, bukan karena ancaman atau bukan karena takut karena adanya hukuman. Nah, tentu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri. Maka dari itu kita senantiasa berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan supaya anak didik kita juga bisa melakukan hal sesuai yang kita harapkan. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan
kemampuan individual pendidik. Jadi secara individual kita tuh sebenarnya sudah punya kemampuan untuk membina, mendidik peserta didik secara individual maupun secara kelompok. Ini kita lakukan secara pribadi, personal, dari siswa secara pribadi. Berikutnya, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan dari sekolah. Jadi pihak sekolah juga harus mendukung, mensupport apa yang menjadi program dari kita. Disiplin positif itu berawal dari sini Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang diinginkan oleh setiap individu. Jadi kita pasti punya tujuan dalam hidup, dan pastinya tujuan itu hal-hal yang baik. Nah, itu termasuk bagian dari nilai-nilai kebajikan. Terus nilai yang disepakati bersama itu juga berawal dari nilai kebajikan dari individu masing-masing. Ini tidak memandang dari bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semua orang itu punya pandangan yang sama tentang nilai kebajikan. Suatu hal yang baik pasti sifatnya. Contohnya apa? Contohnya yang nyata yang ada di profil pelajar Pancasila saat ini. Ada beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, ada mandiri, dan lain sebagainya. Ada 6 aspek atau 6 dimensi yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya ke-6 dimensi ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan secara universal. Bapak Ibu udah ngantuk nampaknya ya. Ayo kita ice breathing dulu yuk, biar seger. Karena materinya memang banyak Bapak Ibu ya. Jadi ya saya harap Bapak Ibu bisa lebih serius. Kita ice breathing dulu. Ice breathing ya, Bu Moderator. Boleh. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu supaya kita lebih fresh lagi dan semangat lagi dalam menyimak materi. Karena materinya ini baru 30%. Ya Bu Indri ya? Masih ada 70%. Memang sepanjang jalan kenangan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap semangat. Silakan Bu, speakingnya. Bapak Ibu kerja semua ya, kita berdiri ya. Ya Bapak Ibu, berdiri semua. Udah. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Aplaus dulu Bapak Ibu sekali lagi untuk Bu Indri, semangatnya luar biasa. Silakan dilanjutkan Bu Indri untuk materi selanjutnya. Kita sampai pada ini ya Bapak Ibu ya, motivasi internal. Jadi yang kita harapkan Bapak Ibu dari tentang disiplin positif tadi adalah motivasi internal. Yang kita harapkan motivasi internal ini muncul dari dalam diri siswa, bukan karena iming-iming hadiah, bukan karena iming-iming reward, bukan karena takut dihukum,
ataupun karena sebab-sebab yang lain, tapi pure dari kemauan atau kesadaran diri sendiri. Berikutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tentu tahu apa itu kebutuhan dasar manusia, karena pada dasarnya semua manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologisnya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia. Terus apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu? Menurut William Glasser itu ada 5. Pertama itu belonging, kemudian power, fun, freedom, and survival. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus terpenuhi. Yang kelimanya inilah nanti bisa memotivasi perilaku manusia itu sendiri. Yang 5 ini apa saja contoh-contohnya? Yang pertama, dalam istilah asingnya survival, bertahan hidup. Apa saja? Tentu ada makan, minum, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Semua manusia butuh ini ya Bapak Ibu, pasti. Kita semua bahkan. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima, belong. Jadi ini, kasih sayang dan rasa diterima itu apa saja? Yang pertama, menyayangi dan disayangi. Kemudian memberi dan menerima perhatian. Terakhir adalah perasaan diterima dalam kelompok. Yang ketiga, power atau penguasaan. Contoh-contohnya, diakui prestasi dan kemampuannya, didengarkan dan merasa berharga, dihormati, dipercaya, dan yang terakhir adalah memberi pengaruh bagi orang di sekitarnya atau lingkungannya. Keempat, kesenangan, bermain, iseng, bahkan sekedar iseng pun itu suatu kebutuhan Bapak Ibu. Suka bercanda, melucu, menikmati apa yang dilakukan, itu juga sebuah kebutuhan yang termasuk bagian dari kebutuhan fun atau kesenangan. Kebutuhan terakhir adalah kebebasan, atau disebut dengan istilah freedom. Apa saja itu? Jadi Bapak Ibu, kelima kebutuhan dasar manusia inilah yang akan memotivasi perilaku manusia. Sekarang saya ingin bertanya, apa itu motivasi? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Motivasi menurut Bapak Ibu apa pengertian dari motivasi? Apa itu motivasi menurut sudut pandang Bapak? Nah, jadi motivasi itu dia kan ada 2, yang secara bahasa kan motivasi itu dorongan, sehingga seseorang itu berbuat, melakukan dari dorongan dari dalam dirinya, dan juga bisa dari luar dirinya. Nah, itu motivasi. Jadi ada 2 yang membuat seseorang itu bergerak. Berarti yang pertama itu eksternal, yang kedua internal ya Bapak ya. Oh, terima kasih Pak. Kasih aplaus dulu untuk Pak Amran. Ya. Jadi apa sebenarnya motivasi itu? Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi betul yang disampaikan Pak Amran tadi bahwa motivasi itu dorongan. Nah, dorongan ini bisa berasal dari luar ataupun dari dalam. Dari luar itu dari luar dirinya. Yang dari dalam itu dari dalam dirinya, dari dalam hatinya. Keinginan kuat untuk melakukan sesuatu karena
timbul dari luar dan bisa juga dari dalam. Contoh motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tujuannya untuk ini Bapak Ibu. Yang dilakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Contohnya, dia misalnya datang tepat waktu. Itu karena takut. Tujuannya karena takut kalau terlambat nanti dihukum. Jadi rasa takutnya itulah menghindari hukuman tadi. Maka dia termasuk ini motivasi ekstrinsik, datangnya dari luar. Karena merasa terancam atau takut kena hukuman, maka dia datang lebih awal. Itu ekstrinsik namanya. Berikutnya ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ada seseorang itu yang melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Bisa dipuji bosnya mungkin, atasannya, rekannya, suaminya, bisa aja. Nah, kalau di lingkungan sekolah yang umum terjadi itu contohnya seperti ini. Peserta didik melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Misalnya karena sesuatu penghargaan, ingin mendapatkan hadiah dari seseorang, bisa jadi dari gurunya atau dari orang lain, sehingga dia melakukan sesuatu. Nah, ini juga ekstrinsik. Terus yang terakhir, motivasi karena dia menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri karena kesadaran dari dalam. Contohnya, peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Dia sadar dia melakukan itu tuh untuk menghargai dirinya, juga bentuk menghargai orang lain. Maka itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, mungkin dalam keseharian Bapak Ibu sering bertemu dengan siswa-siswa yang diantaranya mungkin pernah melakukan perilaku yang termotivasi oleh ekstrinsik ataupun intrinsik. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau disiplin positif dengan sanksi sebuah hukuman, maka sudah pasti hukuman itu pasti akan menyakitkan. Menyakitkan bukan hanya secara fisik Bapak Ibu, bisa saja hatinya yang merasa tersakiti. Kemudian merasa tidak nyaman. Kemungkinan besar murid juga takut. Dan sifatnya hukuman ini pasti memaksa. Berikutnya, murid akan menyembunyikan kesalahannya karena rasa takutnya tadi. Dengan hukuman maka bisa jadi murid tidak jujur dan menyembunyikan kesalahannya. Bisa jadi dia tidak mengakui apa kesalahannya. Terus murid menjadi rendah diri, merasa rendah diri. Kalau sudah pernah dihukum, dia akan punya rasa malu terhadap teman-temannya. Terus penghargaan. Adanya penghargaan ini cenderung menimbulkan rasa tidak efektif, merusak hubungan. Misalnya dalam satu institusi, yang satu sama-sama datang pagi, yang satu dikasih jempol. Selanjutnya karena sesuatu dikasih jempolnya, tapi yang lain tidak dijempolin padahal datangnya mungkin sama, bersamaan. Tentu akan menimbulkan rasa iri. Nah, terkesan yang disayang, yang diperhatikan hanya orang-orang tertentu saja, padahal bisa jadi kualitas dirinya sama. Nah, itu juga. Jadi bentuk penghargaan ini juga bisa menimbulkan sifat iri hadir di antara kita, merusak sebuah hubungan. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini bentuk dari konsekuensi penghargaan. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin nanti di akhir Bapak Ibu kita akan bicara tentang restitusi. Tapi di awal ini sebagai pengenalan kita harus tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Ini contohnya. Kita akan tahu nanti perbedaannya di mana. Guru marah dan murid takut. Imbasnya pasti ini. Telah datang, mungkin kalau guru yang termasuk posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum, dia akan marah.
sehingga murid menjadi takut. Nah, kalau konsekuensi yang seperti apa? Guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Misalnya dia lupa nggak bawa PR, konsekuensinya ini, mengerjakannya sebanyak 3 kali. Terus bentuk guru tersebut tegas dan siswa menghormati peraturan. Biasanya kalau konsekuensi tidak menggunakan hukuman fisik, siswa masih mau mengerjakan ini. Ini bentuk dari konsekuensi. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini kalau dijalankan dalam bentuk restitusi dalam setiap masalah yang ada di sekolah. Misalnya masalahnya ini tadi, tidak mengerjakan PR. Kita akan belajar tentang ini Bapak Ibu dari gambaran 5 tangga, 5 posisi kontrol guru atau peran kita sebagai orang tua. Coba Bapak Ibu renungkan, kira-kira di bagian tangga yang mana posisi Bapak Ibu? Pernahkah menjadi guru yang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau bahkan seorang manajer perannya? Kira-kira ada di mana posisi Bapak Ibu? Sebagai contoh, nih, sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau perannya sebagai seorang penghukum, kurang lebih seperti ini kalimat indikator yang muncul ketika dia menegur siswanya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Mungkin akan ditempatkan di barisan VVIP. Itu juga termasuk bentuk hukuman Bapak Ibu. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Kalau peran guru dalam kasus ini sebagai pembuat rasa bersalah, kurang lebih indikator kalimat yang muncul itu akan seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu? Itu bentuk menghukum siswa dengan rasa bersalah. Maka dengan begitu, kalimat yang seperti ini meskipun ekspresinya mungkin datar, siswa akan merasa bersalah dengan tindakannya. Berikutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Balik ditanya ke siswa. Tentu siswa kalau yang sadar dia akan menyadari kesalahannya dan menjawab apa bentuk konsekuensinya biasanya. Terus jika sebagai teman, maka kemungkinan kalimat yang muncul dalam percakapan mereka ini, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tidak apa-apa di sini Bapak Ibu bukan berarti guru itu membenarkan apa yang dilakukan siswa. Tapi ini tujuannya adalah untuk menstabilkan kondisi emosi siswa pada saat itu, supaya dia tidak dihukum dengan rasa bersalah. Jadi ini bukan bermaksud untuk membenarkan perilakunya, tetapi menstabilkan kondisi kepribadian siswa yang mungkin saat itu tengah merasa bersalah. Dan posisi yang terakhir sebagai manajer, maka kemungkinan indikator kalimat yang muncul adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita akan berusaha membedah kasus-kasus serupa dengan menggunakan 5 posisi kontrol ini. Nah, ini contoh kasus yang lain, siswa tidur ketika proses pembelajaran di kelas. Berikutnya Bapak Ibu, untuk lebih mengaktifkan aktivitas belajar kita siang ini, coba mari simak video-video ini. Saya akan tampilkan beberapa video dan kita akan simpulkan dari video itu termasuk posisi kontrol yang mana. Simak dan perhatikan video berikut dan tentukan posisi kontrol apakah yang dilakukan oleh guru. Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu?
Mungkin bisa dilihat dari intonasinya ya, kalimatnya yang tinggi, ekspresi mukanya memang bentuk pelampiasan kemarahan. Terus memberi konsekuensi dengan berkeliling lapangan sebanyak 3 bahkan bertambah menjadi 5 kali. Ini bentuk hukuman Bapak Ibu. Pernah ada di posisi ini? Nah, pernah. Kalau menurut paradigma lama dulu pernah ya Bapak Ibu. Kita sesekali pasti pernah melakukan hal ini, walaupun bentuknya nggak sama. Ini kebetulan yang terjadi kasus di anak SMA, tapi tidak menutup kemungkinan di anak-anak kita yang SD itu kurang lebih sama. Misalnya mungkin dengan jongkok sambil jalan hukumannya karena terlambat, nah itu juga termasuk. Bersampah. Atau motif sampah ya Bapak Ibu, keliling sampai bersih. Berikutnya, ini video yang kedua. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren, Bapak Ibu ada yang bisa memberi tanggapan untuk video yang kedua? Coba Bapak Ibu untuk memberikan komennya untuk video yang kedua. Siapa Bapak Ibu? Mungkin Bu Dea, silakan. Menurut saya itu dianya membuat guru itu jadi anak murid itu jadi merasa bersalah. Iya. Menurut Bapak Ibu yang lain gimana? Benar ada di posisi kontrol membuat rasa bersalah ya. Terlihat dari indikator kalimat yang keluar itu gurunya ekspresinya suaranya memang lembut, memelas ya. Sampai duh Gusti terucap dari mulutnya, itu bentuk ekspresi yang memohon, memelas bagaimana anak bisa terus melakukan kesalahan itu berulang sampai dibilang jantungnya nyaris copot. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pernah ada di posisi ini? Ada. Kalau saya akui Bapak Ibu, sebelumnya sering sekali. Bahkan pernah sampai keluar air mata buaya saya di depan anak-anak. Itu pernah, ini kita sambil sharing pengalaman. Supaya apa? Saya berpikir dengan begitu anak akan kasihan sama saya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa. Itu harapan saya. Tapi kadang-kadang acting kita tuh tak juga bagus. Hasilnya tak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya ya gak sesuai dengan harapan. Lain kali dia akan mengulangi lagi. Ini kalau seandainya posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Simak lagi video berikutnya Bu. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pernah ketemu dengan anak yang tipikal seperti ini Bapak Ibu? Ada. Ada juga ya? Banyak. Kalau kelas 6 mungkin hampir merata modelnya seperti ini. Sehingga posisi kontrol kita pada saat itu sebagai teman. Terlihat dari alur pembicaraan, nada intonasinya juga. Terus ekspresi mimik wajah si anak itu menganggap seolah-olah sama levelnya antara guru dan siswa, sama. Jadi mitra lah begitu. Video berikutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Kalau posisi ini, bagaimana Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai seorang pemantau, ya benar sekali yang disampaikan Ibu. Kenapa kontrolnya sebagai pemantau? Indikatornya apa? Karena dia harus tiap Naren itu terlambatnya. Sampai hitungan menit detiknya ya Bapak Ibu tahu. Karena memang posisi kontrol sebagai pemantau itu lebih detail dan dia akan bicara sesuai dengan fakta yang ada terkait dengan angka-angka atau data. Jadi itu fungsinya sebagai kontrol seorang pemantau. Video terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana Bu video yang terakhir? Posisi kontrolnya? Iya. Jadi CEO. Posisinya sebagai manajer, kata Bu Win sebagai CEO. Ya, jadi yang diharapkan itu posisi kontrol yang mana menurut Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol tadi. Iya, kelima.
Kemarin saya sudah pernah ajukan pertanyaan sama fasilitator saya tentang terkait ini. Apakah kelima-limanya itu boleh secara mungkin menyesuaikan dengan kondisi mood kita. Kadang sebagai seorang guru itu kan yang dipikir nggak hanya sebatas permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ada kalanya permasalahan di rumah itu terbawa serta. Tapi sebagai seorang pengajar profesional sudah tentu seharusnya tidak demikian. Jadi kalau kemungkinan buruknya dari kelima posisi kontrol itu, mana saja yang boleh dilakukan sebagai seorang guru yang baik, itu jawab ibu fasilitator ataupun ibu instruktur ternyata sama. Mereka kompakan kalau bisa diusahakan manajer. Tapi toh kalaupun belum sempurna berperan sebagai seorang manajer posisi kontrolnya, setidaknya jangan pernah melakukan posisi kontrol sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi dua posisi kontrol itu yang memang benar-benar semaksimal mungkin dihindari, jangan pernah dilakukan. Jadi yang boleh itu mulai dari teman, pemantau, dan manajer. Syukur alhamdulillah kalau kita bisa berperan terus dalam keseharian itu sebagai seorang manajer dalam posisi kontrol kita seorang guru. Nah, Bapak Ibu kira-kira sanggup berperan sebagai seorang manajer? Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, insyaallah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar kita untuk bisa berperan menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol guru. Berikutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Dan sudah ya. Yang lain bagaimana? Bu Hesti sudah sepertinya ya? Sudah. Kelas 4 sudah. Terus Bu Linda? Sudah juga. Bagaimana prosesi pembuatan keyakinan kelas di kelas Ibu? Bisa diceritakan Bu Linda? Kita sharing pengalaman. Silakan Bu Linda, waktunya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kalau di kelas saya khususnya 5B ya, dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menyampaikan apa sih yang mau misalnya peraturan atau keyakinan yang akan kita terapkan di kelas. Nah dari beberapa mungkin yang disampaikan oleh anak didik, dan kita mungkin ambil beberapa yang memang perlu kita untuk terapkan di kelas kita sendiri itu. Jadi tidak terlalu banyak peraturan gitu. Beberapa mungkin entah 7 atau 8 yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kedisiplinan ataupun memberikan perubahan positif untuk kelas 5B khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda. Kasih aplaus yang meriah untuk Bu Linda. Ternyata guru-guru di SDN 008 sudah mulai menerapkan keyakinan kelas. Ini sesuatu hal yang patut terus ya Bu dilaksanakan atau diterapkan dalam kelas-kelas yang ada di sekolah kita. Sebelum sampai di pengertian apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu harus paham dulu ya. Sebelum di pengertian, Bapak Ibu disajikan 2 buah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa pula kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu ini ya, sudah pasti kemungkinan besar jawaban Bapak Ibu adalah ini. Untuk keselamatan, untuk kesehatan atau keselamatan, atau keduanya, untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Apa itu keyakinan? Jadi kesimpulan dari pengertian keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi ke semua orang terlepas dari statusnya,
latar belakangnya sebagai apapun dia, mau suku apa, negara apa, bahasa apapun, itu sepakat bahwa keyakinan ini adalah nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang berlaku secara umum. Apa saja itu perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas? Tadi Ibu Linda juga sudah menyampaikan bahwasanya dalam membuat keyakinan kelas itu kan siswa diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kira-kira peraturan atau keyakinan apa yang mau dibuat? Nah, kita harus tahu juga sebelum sampai di keyakinan harus paham dan bisa membedakan keduanya. Apa itu peraturan dan apa itu keyakinan? Kalau peraturan Bapak Ibu itu sifatnya konkret dan spesifik. Dirumuskannya itu biasanya lebih secara sepihak, tidak melibatkan semua unsur yang ada dalam suatu institusi. Contohnya kalau peraturan bisa aja yang buat itu hanya kita sebagai guru, tidak melibatkan siswanya. Tapi kalau keyakinan itu sifatnya abstrak dan prinsipil karena menyangkut nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh siswa dan dibuat itu secara bersamaan dari guru dan siswa. Keduanya berkolaborasi, meluangkan pendapatnya dan bersepakat apa yang akan dibuat. Contohnya ini, kalau bentuk peraturan itu biasanya kalimatnya ditandai dengan kalimat negatif. Ada kata dilarang, ada kata jangan, ada harus, ada tidak boleh, seperti itu. Itu kalau peraturan, lebih ke negatif bentuk kalimatnya. Sementara kalau dia keyakinan, itu perubahan dari kalimat negatif ini tadi menjadi kalimat positif. Jadi kalimatnya jauh lebih lembut, lebih santun dan positif maknanya. Jadi kalau ini dirubah kurang lebih jadi ini. Karena sifatnya berlaku untuk universal. Dilarang ribut di dalam kelas. Ini peraturan. Kata peraturan ini yang harus dilaksanakan. Berarti nggak boleh ribut. Kalau ribut pasti ada hukuman atau konsekuensi yang diterima. Tetapi kalau keyakinan, bentuk kalimat positifnya menjadi saling menghargai di antara guru dan murid. Seperti itu. Ini saya dapat juga selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Kalau sebelumnya saya berusaha untuk membuat keyakinan kelas, tapi sepengetahuan saya saja. Bisalah mencari referensi, tapi belum saya temukan yang pas perubahan dari kalimat negatif ke kalimat positifnya. Tapi sejak beberapa bulan terakhir saya mencoba menerapkan di kelas juga dengan mengubah peraturan-peraturan yang ada itu menjadi keyakinan kelas. Terus berikutnya ini yang kedua bersifat eksternal. Biasanya ditetapkan oleh guru atau sekolah dan harus diikuti oleh semua siswa dan berfungsi sebagai panduan eksternal untuk menjaga ketertiban. Iya, benar ini. Jadi secara sepihak pembuatannya. Nah, kalau ini bersifat internal, berasal dari dalam diri siswa karena mereka yang mengusulkan. Jadi mereka yang menyampaikan isi hatinya. Kemudian ada konsekuensi yang telah ditentukan seperti peringatan, kehilangan hak istimewa atau tindakan disiplin lainnya. Itu kalau peraturan. Contoh, jika melanggar siswa akan mendapat peringatan atau sanksi. Misalnya kehadiran itu harus berapa persen. Kalau seandainya dilanggar, nanti akan ada surat panggilan untuk orang tua. Itu contoh saja yang biasanya terjadi di sekolah-sekolah. Terus kalau ini tidak dilengkapi dengan konsekuensi, tetapi lebih fokus kepada restitusi. Jadi penyelesaian masalah-masalah yang timbul karena keyakinan ini Bapak Ibu, itu diselesaikan berakhir dengan jalan restitusi, tidak dengan hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, tujuan jangka pendek. Karena biasanya peraturan itu cenderung dibuat dan dilanggar. Tapi kalau untuk keyakinan ini insya Allah penguatannya bisa untuk jangka panjang. Karena kalau tidak pas bisa direvisi ulang, dimusyawarahkan kembali dengan bersamaan guru dan anak-anak untuk mengubah keyakinan mana yang ingin diperbarui. Seperti itu. Jadi nggak baku ya Bapak Ibu, nggak perlu dalam satu kelas itu setahun sekali kita tetapkan buat keyakinan kelas, tidak. Setiap saat sekiranya sudah tidak sesuai, itu bisa direvisi ulang, diperbarui dengan kalimat-kalimat yang lebih relevan lagi. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah,
Yang harus muncul tuh ini poin-poin yang saya jelaskan tadi, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, kalimatnya berlaku untuk umum, penghuni di dalam kelas itu atau di lingkungan sekolah. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini kata kuncinya juga, lalu dengan kalimat positif. Terus tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, agar anak-anak mudah mengingat. Sedikit saja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Disesuaikan dengan kondisi kelas kita atau sekolah kita terkait dengan aset segala macam kalau ini. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Iya, semuanya terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Tidak hanya gurunya saja yang aktif, tapi siswa juga dilibatkan di dalam. Ini menentukan keyakinan dari peraturan yang ada. Ini sudah ada peraturannya, ini misalnya, terus diubah dengan tujuan ini. Ini tujuan kebajikan universal tadi. Yang akan dituju tuh ini. Maka bisa diubah dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya harus mengembalikan buku ke tempatnya, ini bentuk peraturan. Nah, kalau tujuannya berdasarkan kebajikan universal itu adalah tanggung jawab, maka ini bisa dipakai menggunakan kalimat positifnya. Bertanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya, misalnya seperti itu. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah paham ini, mengubah ini, karena kita lihat saja kata kunci yang ingin dituju dalam kebajikan universal. Nah, apa? Maka tinggal mengaitkan saja antara peraturan dan tujuan dengan kalimat kebajikan universalnya. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini kurang lebih di kelas 6 kemarin. Kalau bentuk keyakinan kelasnya saya buat dalam bentuk spanduk kemarin. Saya ubah ke spanduk biar lebih menarik penampilannya. Pertama berdiskusi, kemudian menyusun peraturan dari keyakinan dengan anak-anak mengusulkan dari hati mereka, kemudian hasilnya itu ditempelkan di depan kelas. Nah, ini materi kita yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu kira-kira dari video-video tadi itu sudah terbayang belum? Yang posisi kontrol manajer itu termasuk ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Kalau Bu Endang dulu sudah dapat ilmunya, jelas ini sudah khatam ya Bapak Ibu. Bu Endang saya yakin sekali pasti sudah khatam untuk restitusi ini, dan mudah-mudahan sudah secara berkelanjutan diterapkan di kelasnya. Saya baru mencoba, dan kebetulan setiap ada kasus saya mencoba untuk menerapkannya dalam menyelesaikannya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pengertian menurut Chilson-Gosen. Sama ya, tapi tahun yang berbeda. Ini mungkin sudah direvisi setelah melakukan riset. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ini Bapak Ibu. Ini ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, tadi yang saya sampaikan, berbuat salah itu sesuatu hal yang lumrah atau tidak apa-apa. Jadi kalimat tidak apa-apa di sini bukan bermaksud untuk membenarkan tindakan yang salahnya. Tujuannya hanya untuk menetralisir keadaan, menstabilkan identitas siswa supaya tidak dihukum terus-menerus dengan rasa bersalahnya. Yang pertama ini yang warna ungu, menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, tujuannya ini jadi untuk memvalidasi keputusan dasar apa tadi yang memotivasi dia melakukan tindakan salah tadi, dan terakhir menanyakan keyakinan. Menurut Bapak Ibu, ini kan berurutan kalau sesuai dengan
idealnya sesuai dengan petunjuknya itu dilakukan berurutan. Kalau menurut Bapak Ibu, boleh nggak tidak berurutan dilakukan? Karena daya tampung kapasitas ingatan manusia itu kadang-kadang kan ada batasnya. Mengingat cara langkah-langkahnya ini saja, walaupun mungkin setiap hari berusaha dipraktikkan, bisa jadi lupa. Saya sendiri sering ngalamin Bapak Ibu, ketemu dengan anak yang punya masalah, yang dari rumah ke sekolah itu mencoba menyelesaikannya, walaupun kadang sudah sambil membaca buku, tapi pada saat penerapannya itu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Terbolak-balik Bapak Ibu, susunannya itu bolak-balik. Bisa ini dulu, bisa susunan yang ketiga dulu, atau balik lagi ke yang nomor 1, seperti itu. Tapi sudah saya konsultasikan kepada pihak guru penggerak ya, baik itu PP, fasil, dan instruktur. Saya pernah menanyakan masalah ini, ternyata itu bukan hal yang salah. Yang salah itu kalau kita sudah tahu ilmunya tapi tidak diterapkan. Indikator melaksanakan menstabilkan identitas. Yang pertama itu seperti apa? Kurang lebih bentuk kalimat yang kita ucapkan pada saat penyelesaian itu seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kamu jangan terlalu khawatir. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu, juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh-contoh kalimat yang fungsinya untuk menstabilkan identitas. Berikutnya, memvalidasi kesalahan. Nah ini Bapak Ibu contoh-contohnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu ternyata hebat karena lebih memilih tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini tuh nggak harus formal atau baku seperti ini Bapak Ibu. Pandai-pandai kita lah menyusun kata-katanya. Mungkin dengan kalimat sehari-hari. Kamu pasti punya alasan dong kenapa melakukannya, yang lebih luas, yang mudah dipahami oleh anak. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan pula sikap yang lain yang lebih bijak. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini langkah yang terakhir. Contoh indikator kalimatnya yang kita sampaikan kurang lebih isinya seperti ini Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Menurut kamu dari tindakan kamu itu nilai keyakinan apa yang kamu langgar? Seperti itu juga pun. Pandai kita apa? Untuk menyampaikan isi dari kalimat ini yang tujuannya berfungsi untuk menanyakan keyakinan. Ini yang saya praktikkan kemarin. Jadi kasusnya, pada saat jam istirahat, Ali berinisiatif meminjam bola voli ke kantor, namun belum sempat bermain bola voli. Setelah didapat bola volinya, Abi datang merebut bola dari tangan Ali. Karena merasa keduanya ada di posisi yang benar, akhirnya terlibat cekcok dan saling mengejek nama kedua orang tua. Jadi masing-masing saling ejek-ejekan gara-gara rebutan bola. Kemudian ada beberapa siswa perempuan yang mengadukan hal ini ke saya. Nah, tentu perilaku saling mengejek adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati. Maka saya berinisiatif untuk memanggil mereka dan menyelesaikannya dengan mencoba menerapkan segitiga restitusi. Dan hasil dari percakapan saya itu Bapak Ibu kurang lebih ini. Mohon maaf, ini hanya sekedar praktik ya, mungkin tidak berurutan.
Maaf Bapak Ibu, tunggu jeda dulu ya, adzan selesai baru kita lanjutkan. Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama melihat video hasil praktik saya menerapkan segitiga restitusi. Kurang lebih seperti itu, meskipun mungkin urutan pelaksanaannya itu tidak seperti pada anjuran atau idealnya, tapi saya mencoba melaksanakan meski random sifatnya. Nah, untuk pertanyaan refleksi ada beberapa. Yang pertama, apakah sekolah kita telah melaksanakan budaya positif? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sudah belum? Sudah ya Bapak Ibu, sudah dilaksanakan meskipun belum secara keseluruhan dan mungkin masih perlu perbaikan. Berikutnya, konsep inti yang mana saja yang sudah kita terapkan? Menurut Bapak Ibu, dari 8 materi tadi yang sudah saya coba paparkan, apa saja yang sudah kita terapkan? Bu Linda tadi sudah menerapkan keyakinan kelas. Bagaimana dengan segitiga restitusinya? Sudah juga ya, walaupun mungkin belum memenuhi kriteria secara menyeluruh ketiga-tiganya tadi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan secara berurutan, tetapi sudah kita coba untuk melaksanakannya. Bagaimana hasil dari penerapannya? Baik ya, kita akan berupaya memaksimalkan segala potensi di sekolah kita yang kita miliki, yang kita punya, dan besar harapan kita mudah-mudahan kedepannya akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik dan lebih maksimal lagi. Sebagai penutup, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Karena memang muaranya ada di sini Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan itu ujungnya sampai di sini, harus sampai di sini, meskipun tidak memenuhi semua kriteria 6 dimensi, setidaknya kita sudah berupaya berikhtiar untuk memaksimalkan potensi peserta didik yang ada di sekolah kita. Itu harapan kita. Sebelum sampai di penghujung, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan ya. Bu Endang mohon dibantu. Habis dulu Bapak Ibu untuk pembelajaran sangat luar biasa. Karena sudah sangat luar biasa, saya kasih hadiah panggungnya Bu ya. Jalan-jalan ke Surabaya. Beli buah durian. Diseminasi positif yang disampaikan Bu Indri sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, tanggapan ataupun saran. Silakan, monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau saran terlebih dahulu. Ada Bapak Ibu? Ada, silakan. Bu Hesti ya, silakan. Ini gue contekan. Baik Ibu, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan memberikan sedikit tanggapan dan saran. Saya sangat mengapresiasi dengan diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Indri. Sangat luar biasa. Dan menambah wawasan kepada kami, khususnya di dunia pendidikan ya. Dan harapan kami, semoga ke depan implementasi positif ini bisa dimajukan. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Bu Hesti atas tanggapan dan saran. Tanggapan beliau sangat luar biasa. Sarannya Bapak Ibu untuk ke depan ini, untuk CGP yang akan datang, supaya lebih menerapkan budaya positif lagi untuk wawasan materinya, supaya kita bertambah lagi ya. Kemarin dari saya, sekarang bertambah lagi dari Ibu Indri. Mungkin untuk yang akan datang dari rekan-rekan guru semua yang hebat-hebat ini bisa menambah wawasan kita.
Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Bu Hesti atas tanggapan dan sarannya. Selanjutnya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Bu Win dulu ya Bu Linda ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, apakah dengan adanya budaya positif, dengan sekolah yang mempunyai aset minim dapat memajukan satuan pendidikan? Bagaimana Bu Indri? Pertanyaannya mau berapa? Dua ya? Dua. Terus satu pertanyaan atau dua langsung kita tampung langsung? Oke. Silakan Bu Linda. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, kan khususnya di sekolah kita ini kan banyak sekali permasalahan seperti kurangnya kedisiplinan anak, kemudian ada juga mungkin sikap ataupun moral anak ketika di sekolah mungkin kurang gitu ya Bu, seperti menghormati guru ataupun terjadi bullying terhadap anak gitu kan. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah restitusi yang sudah Ibu Indri jelaskan tadi dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi di sekolah? Terima kasih. Baik, Bu Win dan Bu Linda, terima kasih atas pertanyaannya. Dua dulu ya kita tampung. Nanti kalau ada waktu bisa kita tambah lagi. Silakan Bu Indri untuk memberikan jawabannya. Terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman guru hebat yang ada di sekolah kita SDN 008. Saya patut berbangga, bersyukur atas kolaborasi yang kita lakukan pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Hesti untuk apresiasinya. Berikutnya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Win. Apakah tadi aset yang minim di sekolah itu dapat berperan aktif untuk memajukan sekolah yang bersangkutan? Kurang lebih seperti itu ya, saya menyimak ya Bu Win. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, aset itu bukanlah sesuatu hal yang menjadi halangan untuk menjadikan sekolah yang kondisinya minim sekalipun asetnya itu untuk terbelakang dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Artinya kita bisa memaksimalkan aset yang ada di lingkungan sekolah kita, sekalipun mungkin menurut sudut pandang orang lain itu minim dibanding sekolah-sekolah yang ada di kota misalnya. Ya, tetap kita bisa mengembangkan potensi yang ada di sekolah. Apa saja potensi yang ada di sekolah? Ya sesuaikan dengan aset yang kita punya. Kalau kita punyanya misalnya keterbatasan IT, kita bisa menggunakan media-media lain yang bisa menunjang untuk proses pembelajaran di sekolah kita. Nggak harus dengan media IT seperti di sekolah-sekolah maju. Tapi tentunya kalau ada penunjangnya, tentu upaya atau kolaborasi yang akan kita lakukan itu akan lebih maksimal. Jadi memang di sini Bu, peran atau fungsi dari aset itu penting sekali. Tapi bukan berarti dengan minimnya aset itu bikin semangat kita untuk meningkatkan potensi di sekolah itu menjadi kendur. Kita tetap harus berupaya menciptakan inovasi baru, mungkin dengan media yang lain, tidak harus menggunakan digital kalau seandainya aset kita terkendala di bagian digital. Bisa dengan media kontekstual, menggunakan alam yang ada di lingkungan kita misalnya. Jadi jangan yang jadi acuan untuk potensi maju tidaknya sebuah sekolah itu aset saja, tidak. Karena aset itu sebenarnya nggak hanya yang bentuk benda mati seperti IT Bu, kesediaan IT tidak, tapi SDM yang kita punya, terus bagaimana dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah itu yang lebih penting dari sekedar aset yang notabene-nya itu benda mati gitu. Kalau benda mati ini ada istilah tak ada rotan akar pun jadi. Tapi kalau sudah tak ada upaya, tak ada semangat dari diri kita untuk meningkatkan potensi yang ada di sekolah, itu yang lebih parah Bu. Jadi justru malah yang menjadi penentu itu datangnya dari SDM
itu sendiri. Juga utamanya dukungan dari lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Saya rasa jawabannya itu Bu Win. Bagaimana? Bagaimana Bu Win? Terima kasih Bu. Berarti intinya kemauan untuk diri kita sendiri untuk mengembangkan SDM Iya. pada diri kita sendiri. Benar sekali. Jadi ketika kita down, semangat itu udah ada di bawah, kita harus ingat kembali tujuan kita sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang pendidik itu untuk apa toh? Untuk apa? Kita ada di garis terdepan, di garda terdepan dunia pendidikan itu untuk apa? Bahkan saya sempat tersentuh dengan statement yang diucapkan seorang instruktur yang terakhir saya tatap maya, itu ada statement yang menyentuh hati saya, itu begini bunyinya. Jangan pernah kamu tanyakan apa yang pernah diberi sekolah kepadamu, tapi tanyakan pada hatimu apa yang sudah kamu beri kepada sekolah. Nah itu yang membuat saya sedikit tersentuh. Ternyata selama ini saya terlalu banyak menuntut. Nah mulai dari situ saya belajar membuka diri untuk berusaha ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Nah seperti itu ya Bu Win kurang lebihnya. Terima kasih atas penjelasannya Bu Indri. Terima kasih kembali Bu. Berikutnya untuk menjawab pertanyaan kedua dari Bu Linda, terkait dengan banyaknya permasalahan yang ada di sekolah, bahkan mungkin tidak hanya di sekolah kita ya Bapak Ibu, sebenarnya kurang lebih sama, mungkin 11-12 dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain, bahkan mungkin di kota juga, bahkan bisa jadi permasalahannya itu jauh lebih sistemik. Kenapa saya katakan sistemik? Karena pergaulan itu jauh lebih bebas kalau di kota, karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang ada di sana. Jadi saya rasa masalah yang terjadi di sekolah kita di daerah itu masih belum seberapa kalau dibanding dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Namun demikian bukan berarti kita harus berpangku tangan. Terus terkait dengan restitusi tadi, apakah banyaknya permasalahan yang ada di sekolah itu semuanya bisa tercover, bisa terhandle dengan pendekatan restitusi? Tentu jawabannya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena restitusi itu hanya efektif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan personal siswa ataupun interpersonal siswa. Jadi antara siswa secara pribadi maupun siswa dengan siswa lainnya atau siswa dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, sepanjang masalah itu terkait dengan kedisiplinan, mungkin etika, terus disiplin positif. Tapi kalau sudah menyangkut dan melibatkan banyak pihak dari luar, misalnya mungkin tawuran atau pengrusakan fasilitas sekolah, tindakan-tindakan premanisme, separatisme, vandalisme, atau bahkan mengarah yang lebih dari itu dan membahayakan nyawa orang yang ada di sekitarnya, tentu tidak bisa kita selesaikan dengan pendekatan restitusi, karena sifatnya restitusi itu hanya sebagai pertolongan pertama kalau diumpamakan dalam dunia medis pengobatan Bapak Ibu. Namun demikian restitusi itu sangat efektif kalau kita terapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tergolong ringan, misalnya kasus kedisiplinan. Tapi kalau untuk pembulian itu termasuk pengecualian ya Ibu-ibu. Misalnya pembulian yang sudah dilakukan secara berkelanjutan. Misalnya si anak tadi dirundung sampai berulang. Artinya pembulian itu dilakukan secara pengulangan dan oleh pelaku yang sama. Nah itu sudah sepantasnya kalau tidak mempan lagi dilaksanakan penyelesaiannya dengan pendekatan restitusi, kita wajib melibatkan pihak-pihak yang lain, termasuk stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, bekerja sama dengan misalnya mungkin orang tua, lingkungan desa, sekitar sekolah kita, atau bahkan kalau sudah yang parahnya kita tetap harus melibatkan pihak kepolisian setempat. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bu Linda jawabannya. Cukup Bu Linda ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Indri yang sudah memberikan jawaban panjang lebar dari Sabang sampai Merauke dan sangat jelas sekali ya.
Di sini sedikit saya memberi atau menarik benang merah ya Bu Indri ya, dari pertanyaan Bu Win tadi, apakah aset sekolah yang minim itu dapat meningkatkan atau memajukan sekolah. Intinya aset itu adalah modal. Jadi untuk memajukan modal berapapun kita gunakan sebaik-baiknya. Bahkan ada di prinsip ekonomi itu modal yang sedikit mendapat keuntungan yang banyak. Ya, jadi sekolah yang modalnya minim itu jangan pesimis untuk tidak bisa menjadi maju, karena aset itu adalah sebagai modal kita. Maka gunakanlah modal kita itu sekemampuan kita untuk memajukan sesuai dengan modal yang kita miliki. Kemudian yang kedua, saya tarik benang merahnya tadi, masalah segitiga restitusi. Betul Bu Indri, itu adalah pengobatan pertama ya, terkait dengan kedisiplinan etika dari para siswa kita. Kemudian untuk yang kriminal, narkoba, dan kejahatan-kejahatan yang lain, itu kita harus menggunakan jasa dari pihak luar seperti desa, kepolisian, dan lain-lain. Kemudian inti dari segitiga restitusi itu adalah kita menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, seperti itu ya. Kemudian tujuannya supaya guru itu juga merasa nyaman, murid juga merasa nyaman. Itu kira-kira dari tujuan dan segitiga restitusi. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Sedikit memberi penguatan boleh, silakan. Untuk bagian restitusi tadi. Iya. Jadi tujuan dari inti restitusi itu membantu memberi kepercayaan kepada siswa untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Tapi sifat kesalahan itu tentu bukan hal-hal yang dalam lingkup besar, tapi kesalahan-kesalahan yang terkait dengan kedisiplinan, etika seperti yang sudah dijabarkan oleh Bu Endang tadi. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengcover keseluruhan permasalahan yang ada di sekolah tentu tidak semata-mata bisa diselesaikan dengan restitusi, tidak. Karena restitusi bukan satu-satunya solusi tunggal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, tapi itu bagian dari alternatif yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Seperti itu, Bu. Ini tadi belum saya tutup ya Bu Endang? Belum. Saya rasa Bapak Ibu ini waktunya sudah semakin siang karena sudah melewati waktu zuhur juga. Alhamdulillah waktu kita sudah berjalan dengan lancar ya Bu Endang. Saya sebagai narsum ya, kurang lebihnya calon guru penggerak yang mewakili sebagai program pengimbasan implementasi dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Demikian tadi sudah saya paparkan kurang lebihnya. Seandainya ada yang perlu diluruskan, ada yang perlu digarisbawahi, ada perbaikan-perbaikan yang mohon dimaklumin. Saya tentu membuka hati, membuka diri kepada teman-teman untuk memberi saran, kritikan yang sifatnya membangun untuk kebaikan bersama. Lebih dan kurang saya cukupkan sampai di sini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri sepenuhnya ya, lahir dan batin sudah memberikan 9 materi dengan waktu yang sangat padat, singkat dan jelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang telah disampaikan oleh Bu Indri melalui diseminasi budaya positif dapat kita implementasikan dalam sekolah kita. Bapak Ibu, buah semangka dibelah 2. Cakep. Warnanya merah, manis sekali. Cakep. Saya sebagai moderator bila ada yang salah mohon maafkan setulus hati. Ya Bapak Ibu, sebelum saya tutup saya ada pantun untuk motivasi kita, untuk kita semua ya. Air beriak, kapal melaju. Cakep. Guru bergerak, pendidikan maju. Bapak Ibu, kita semua pada hari ini saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan yang akan datang kita juga lebih
termotivasi lagi, lebih semangat lagi, dan lebih bermanfaat lagi. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.